Apakah pilihan itu adalah menjadi orang yang sarul bariyah atau menjadi orang yang khairul bariyah? Tentu ikhwan fillah rahimakumullah, kita tidak ingin menjadi orang yang sarul bariyah. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang seburuk-buruknya manusia. Karena orang yang buruk-buruk manusia, ia nanti di akhirat akan masuk ke neraka jahanam. Kita ingin menjadi orang yang sebaik-baiknya manusia, karena sebaik-baik manusia nanti dari kiamat akan menjadi orang yang masuk ke surganya Allah. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita ketika kita ingin memilih menjadi orang-orang yang sebaik-baiknya manusia, maka ada satu hal yang harus kita tempuh terlebih dahulu, yaitu perbaharuilah keimanan kita, perbanyaklah amal soleh kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lalu kenapa orang yang beriman, orang yang beramal soleh, ia disebut sebagai khairul bariyah? Lalu kenapa orang yang beriman, orang yang beramal soleh, ia dimasukkan termasuk orang-orang yang sebaik-baiknya ciptaan Allah? Ikhwan fillah rahimakumullah, setidaknya ada 4 himah, ada 4 nilai, ada 4 hasil yang menjadikan orang yang beriman, menjadikan orang yang beramal soleh adalah orang yang sebaik-baiknya manusia. Yang pertama, himah yang pertama adalah himah madiyah. Himah madiyah adalah nilai ukuran dari segi materi, yang bisa jadi materi ujung-ujungnya adalah uang. Ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang beriman, orang yang beramal soleh melihat uang, ia akan menggunakan madiyahnya, ia akan menggunakan uangnya untuk menjadikan ia semakin banyak beramal soleh. Bukan ia gunakan uangnya, bukan ia gunakan materinya untuk berbuat kesalahan. Bukan ia gunakan uangnya, materinya, kekayaan yang ia punya untuk melakukan kemaksiatan. Justru madiyah, justru harta, justru materi yang ia dapatkan ini menjadi wasilah, menjadi sarana sebanyak-banyaknya bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal soleh, untuk mendukung amal soleh yang ia lakukan. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagai umat Islam, tentu agama kita tidak mengajarkan kita menjadi orang yang miskin. Agama kita mengajarkan umat Islam menjadi orang-orang yang produktif. Agama Islam mengajarkan bagaimana di satu hadis, ketika orang yang beriman mengetahui besok akan terjadi kiamat, tetapi diperintahkan untuk tetap menanam pohon. Kenapa ikhwan fillah rahimakumullah? Produktif dirinya itu merupakan salah satu nilai untuk menunjang madiyah, materi yang akan didapatkan. Semakin produktif orang, semakin berusaha orang, semakin bekerja orang, maka ia akan semakin mendapatkan madiyah materinya. Tetapi semakin ia diam, semakin ia pasrah, semakin ia hanya berdiam diri, walaupun berdiam diri di masjid, maka ia tidak akan mendapatkan materi yang ia inginkan. Sehingga satu kisah disebutkan, Khalifah Umar bin Khattab menyebutkan dan menegur, bertanya kepada satu sahabat yang ia dari pagi sampai siang hanya diam di masjid berdoa untuk mendapatkan harta yang halal, tetapi beliau memarahinya dan menyuruhnya untuk berusaha mencari pekerjaan untuk mendapatkan harta yang halal. Sehingga tidak cukup dengan berdoa saja, tetapi harus dibarengi dengan tawakal dan ikhtiar. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, dengan materi yang kita dapatkan, maka kita akan bisa optimal sholat. Dengan materi yang kita dapatkan, maka kita akan bisa optimal untuk puasa. Dengan materi yang kita dapatkan, maka kita akan optimal untuk zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Dengan materi yang kita dapatkan, maka kita akan bisa datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji.
Semua dengan materi, ikhwan fillah, semua dengan madiyah. Dan madiyah bagi orang yang beriman akan menjadikan wasilah untuk semakin memperbanyak amal soleh. Adapun qimah yang kedua, nilai tolak ukur yang kedua, kenapa orang yang beriman beramal soleh menjadi orang yang khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Qimah yang kedua adalah qimah insaniyah, qimah sisi kemanusiaan. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ketika ia punya materi, ketika ia punya harta, maka umat Islam, orang yang dalam dirinya ada keimanan, ia akan selalu mengingat kepada sesamanya. Jiwa sosialnya akan semakin meningkat. Ia akan semakin paham atas hadis Nabi Muhammad SAW, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang memberi lebih baik dan lebih utama dibandingkan dengan hanya meminta-minta, menunggu uluran dari saudaranya. Ia akan semakin sadar ketika ia berjiwa sosial, ia punya kepedulian sosial, ia punya kepedulian yang sangat tinggi kepada saudaranya, ia punya kepedulian yang sangat tinggi kepada tetangganya, ia punya kepedulian yang sangat tinggi kepada saudara seimannya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ia tidak rela ketika melihat temannya minta-minta di jalan-jalan dengan alasan benar-benar merasa kekurangan. Kemudian ia akan menjaga dirinya, ia akan menjaga saudaranya, ia akan menjaga keluarganya dari meminta-minta tersebut. Karena ikhwan fillah rahimakumullah, meminta-minta dalam Islam itu termasuk hal yang dilarang, termasuk hal yang dicela. Sehingga dengan jiwa sosialnya ia akan menyelamatkan orang-orang dari meminta-minta. Dengan jiwa sosialnya ia akan menjadi orang yang ia punya kepedulian yang sangat tinggi kepada sesamanya. Adapun qimah yang ketiga ikhwan fillah rahimakumullah, qimah khuluqiyah, qimah akhlak. Orang yang beriman, orang yang dalam dirinya ada keimanan, orang yang tetap berpegang teguh dengan keimanan, ia akan tetap menjaga akhlaknya. Ia berusaha untuk tetap menjaga akhlaknya, baik akhlak dia kepada Allah, baik akhlak dia kepada Rasulullah, baik akhlak dia kepada orang tuanya, baik akhlak dia kepada gurunya, baik akhlak dia kepada sesamanya, baik akhlak dia kepada lingkungannya, atau bahkan akhlak dia kepada alam sekitarnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengan akhlak yang ia tetap terus pertahankan, ia menjaga dirinya supaya akhlak dalam kesehariannya menjadi akhlakul karimah. Dengan akhlak kesehariannya ia berusaha untuk tidak menjadi orang-orang yang melakukan kesalahan. Utruk bisar yatrukhu, tinggalkanlah kejahatan, tinggalkanlah kejelekan, maka insya Allah kejahatan, kejelekan tidak akan menghampiri dia. Ketika kita menyibukkan diri kita dengan akhlak yang baik, ketika kita menyibukkan diri kita dengan ucapan yang baik, ketika kita menyibukkan diri kita dengan pribadi yang baik, maka insya Allah sedikit demi sedikit dan akan menjadi satu kebiasaan, akhlak yang buruk akan kita tinggalkan. Ketika terbersih sedikit pun akhlak buruk kita lakukan, maka kita insya Allah akan cepat kembali. Orang yang beriman, orang yang selalu beramal soleh akan cepat kembali beristighfar, akan cepat kembali dia mengakui bahwa dia telah berbuat salah. Kemudian ia perbanyak istighfar, ia kemudian perbanyak berbuat kebaikan. Karena berbuat kebaikan akan menghapus satu kejahatan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang terakhir, qimah yang lebih penting bagi kita adalah qimah ruhiyah. Bagaimana orang yang dia dalam hatinya ada keimanan, bagaimana ia dalam dirinya tetap mempertahankan keimanan. Maka ada satu qimah yang sangat penting, yaitu qimah ruhiyah, qimah rohani. Dengan kerohanian, dengan sifat keagamaan, atau dengan sifat tinggi keimanan,
ia akan selalu menginginkan dalam kehidupannya menggapai apa yang menjadikan salah satu ridho Allah. Menggapai keriduan Allah, dan ridho Allah itu adalah kemudian keriduan yang sangat tertinggi. Mencapai keriduan Allah adalah tujuan utama tertinggi orang yang beriman. Ia beribadah, ia sholat, ia sedekah, ia saum, ia beramal baik, ia menghafal membaca Quran, ia taat kepada orang tua, ia hormat kepada guru, ia kemudian terus berbuat kebaikan dalam dunia di kesehariannya untuk menggapai keriduan Allah. Karena apa? Ketika Allah sudah ridho, maka Allah akan ridho kita. Dan ketika kita juga meridhoi Allah sebagai Rabb kita, maka Allah akan memasukkan kita kepada surganya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khashiya rabbah. Barakallahu li wa lakum bi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.